Renungan Kamis 20 November 2025. Tangisan Yesus atas Yerusalem. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Saudara-saudari terkasih, menangis adalah suatu ekspresi emosi yang alami dan sehat. Orang menangis karena peduli dan tergerak hati melihat sesuatu atau oleh sesuatu peristiwa. Misalnya menangis saat keluarga meninggal, menangis karena sedih dan gembira atas keberhasilan, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Yesus menangisi kota Yerusalem karena pemimpin-pemimpin Yahudi menolak untuk menerima Dia sebagai Mesias dan membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Yesus menangisi kota Yerusalem karena para penduduknya salah mengerti akan maksud kedatangannya. Mereka menerima Yesus sebagai Mesias, orang yang diurapi, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Inilah misi mereka. Namun misi Allah dalam diri Yesus sangat berbeda. Ia bukan sebagai Mesias politik yang akan menjadi raja perang dalam mengalahkan Romawi, tetapi Dia adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yesus menyesali sikap mereka karena mereka tidak menerima kabar sukacita dan damai sejahtera yang dibawa olehnya. Mereka tidak mau bertobat dan menerima keselamatan sebagai jaminan hidup yang kekal. Maka dalam tangisan itu ia meramalkan tentang kehancuran yang akan dialami oleh Yerusalem yang akan digenapi 40 tahun kemudian. Dan pada saat itu Yerusalem akan diruntuhkan oleh tentara Romawi dan beratus-ratus ribu orang Yahudi akan dibunuh. Karena itu dengan sedih Yesus mengungkapkan isi hatinya. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas tangisan Yesus ini? Yesus menangisi kota Yerusalem karena ia tidak menemukan iman kasih kepadanya dan damai sejahtera dalam diri orang-orang Yerusalem. Apakah masih ada orang Katolik yang menolak Yesus sebagai penyelamat, masih menolak untuk membaca dan merenungkan sabdanya, dan menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari Minggu? Bila masih ada, bersiaplah untuk ditangisi dan dikutuk oleh Yesus. Apakah kita telah menemukan damai sejahtera di tengah lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat di sekitar kita? Apakah masih ada ratapan dari orang-orang sekitar karena mendapat perlakuan yang tidak adil, tidak jujur, dan ditinggalkan? Menjadi pribadi pembawa damai tidak gampang dan tidak mudah. Butuh sikap dan komitmen serta iman yang tangguh akan Allah sebagai sang pembawa damai. Kita tidak perlu berkecil hati dan takut menjadi pembawa damai sejahtera. Kita menciptakan damai dari hati ke hati, bersama keluarga, sesama, dan ciptaan yang lain. Semoga kita dikasihi oleh Yesus.